Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hari ini kita coba bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Saya membawa hadis Mauridul Zam'an arba'una hadisan, 40 hadis tentang bulan Ramadan. Tentu tidak akan kita bahas semua ya, karena nggak akan selesai, saya yakin nggak akan selesai hari ini. Dan Ramadan itu kira-kira berapa hari lagi Pak? 11 ya? 15. Mudah-mudahan kita diberi usia oleh Allah untuk ibadah di bulan Ramadan. Kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Pertama, ada perbedaan pendapat di antara ulama, kata Imam Nawawi, apakah boleh kita menyebut Ramadan atau mesti mengatakan bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Ini terjadi polemik Pak. Ada sebagian ulama melarang kita untuk menyebut Ramadan saja, mesti dengan syahrun, bulan. Mereka beralasan bahwa Ramadan itu adalah nama di antara nama-nama Allah. Ada satu hadis bahwa Nabi bersabda, katanya, la taqulu Ramadan, janganlah kalian mengatakan Ramadan, tapi katakanlah syahru Ramadan. Hanya ketika saya baca di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi, hadis tersebut ternyata hadisnya lemah. Bahkan hadis ini menjadi bantahan bagi pendapat tersebut, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Jaa Ramadan. Jadi boleh kita mengatakan Ramadan saja tanpa bulan, karena ternyata Ramadan itu, makasih Pak, bukan salah satu di antara nama-nama Allah. Dan tidak boleh kita menetapkan satu nama untuk Allah kecuali ada dalilnya. Karena nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah, tidak boleh ngasal, harus dengan hujah dan dalil. Nah, ini faidah yang pertama. Kemudian yang kedua, futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga. Karena memang surga itu pintunya ada berapa? 8 untuk setiap surga. Dan tingkatannya ada berapa? 100. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain, kata Nabi, itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Gitu. Dan yang paling tinggi adalah surga apa? Firdaus. Surga Firdaus. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan futihat abwabul jannah itu? Para ulama mengatakan kalimat futihat abwabul jannah
itu sebagai targhib. Targhib itu artinya motivasi supaya orang-orang beriman itu memperbanyak ketaatan di bulan Ramadan. Ya, jadi oleh Allah dimotivasi supaya mereka semangat memperbanyak apa? Amal, tidak menyamakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Peperiheun atuh pa bulan-bulan nu lain mah sagala hoream urang teh. Cing atuh Ramadan mah. Kalau sehari-hari kita baca Al-Qur'an paling berapa halaman, cing atuh minimal Ramadan mah sajuz sadinten gitu. Ya. Salat tahajud teh belang betong, kadang salat kadang henteu cing atuh Ramadan mah taraweh teh tiap wengi gitu. Nu biasa natara infak sedekah, paksakan diri untuk infak dan sedekah. Oleh Allah dimotivasi dengan apa? Dibukakan pintu surga, maknya teu kabita. Kalau dengan surga sudah tidak tertarik, Pak, dengan apa lagi kita tertarik? Cuma kadang-kadang memang manusia itu lebih pusing memikirkan dunia ketimbang memikirkan apa? Surga. Padahal dunia matos dijamin. Surga ada yang sudah dijamin di sini, Pak. Si ngacung ahli surga. Kan gak berani ya? Nah, makanya oleh Allah dimotivasi gitu. Sing enggal-enggal lebet ka surga cenah kitu. Matakna para ulama mengatakan la taj'alu yauma saumikum wa yauma fitrikum sawa. Jangan kalian samakan antara hari-hari berbuka kalian dengan hari-hari puasa kalian. Harus beda, Pak, spesial ini mah. Tidak boleh sama saja antara Ramadan dengan yang lainnya. Nah, ini pun sekaligus bantahan bagi mereka cenah lamun ibadah teh tong miharep surga, kok Allah ge tingali. Ya, kita teh disuruh mencari surga gitu. Masa ibadah tidak boleh mengharap surga? Eta mah cenah ibadahna pedagang, ari mengharap surga diperintah ku Allah, diperintah takut kepada neraka, diperintah. Itulah yang dimaksud dengan roja dan khauf. Mengharap surga Allah, takut dengan neraka Allah. Dan mengharap surga, takut kepada neraka adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan futihat abwabu apa? Abwabu al-jannah wa guliqat abwabun nar, sedangkan pintu-pintu surga itu ditutup rapat-rapat. Matak tong sok maksiat Ramadan mah, nyatong boroning Ramadan, maksiat mah di luar Ramadan wae. Jangan, apalagi di bulan Ramadan gitu. Oleh sebab itu Bapak, jangan sampai kita mencampur adukan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Ada sebagian orang yang puasa secara perut gitu ya, perutnya berpuasa tapi lisannya menggibah orang gitu, lisannya menyakiti orang, kerjaannya tidak bermanfaat, sapopoe ngadu gapleh Ramadan teh ngabuburit cenah. Nyata jeung ngabuburitna teh tiba ada subuh keneh geus ngabuburit, Pak. Coba Bapak bayangkan ba'da subuh ngabuburit ngadu gapleh main karamol, biasanya kan etanya Pak catur gitu. Pengalaman kapungkur Pak sataacan janten guru. Manya ayeuna ngadu gapleh, Pak. Ayo kapendak ku jamaah gitu. Itu si ustad keur ngadu gapleh. Mun ustadna ngadu gapleh kumaha jamaahna, Pak? Ari gapleh teh tina goplah hartosna teh lalai gitu. Matak nu gapleh mah sok tara inget sagala rupa, Pak. Nah, jadi ditutup pintu-pintu apa? Neraka. Wasuffidati syayatin, sedangkan setan-setan dibelenggu. Nah, tapi kenapa di bulan Ramadan sok loba keneh nu maksiat? Kapan setan teh dibelenggu? Nah, memang ada beberapa penafsiran. Di sini dikatakan bahwa yang dimaksud setan dalam ayat ini adalah al-maraddah minhum, yaitu setan-setan jahatnya dalam pengertian gegedugna.
Jadi setan teh aya gegedugna, aya anak buahna gitu, Pak. Tah anu dicangcang teh cenah gegedug setan, ari anak buahna mah anu cacing cauna ngiliwuri we cenah kitu, ngaganggu. Makanya ada orang yang tetap bermaksiat di bulan apa? Ramadan itu, gitu ya. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa kenapa di bulan Ramadan itu tetap ada yang maksiat, karena yang mendorong manusia untuk maksiat itu dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsunya. Jadi kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan, tong nyalahkan setan. Etama murni siapa? Dirinya sendiri, hawa nafsunya. Ulah nyalahkan setan. Aing mah setan ya. Naon cek setan teh urang mah keur dicangcang. Kan gitu nya. Nah, jadi jangan menyalahkan setan. Makanya Bapak, kalau kita ingin menilai kondisi atau keadaan diri kita yang sebenarnya, lihatlah di bulan Ramadan. Kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan, itu murni kerjaan hawa nafsu kita, bukan karena setan. Dah setan mah dicangcang gitu. Ya, itu diantara apa? Faidah dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, merupakan penghapus dosa, ma bainahunna, yang ada di antara keduanya. Jadi Ramadan teh menghapus apa? Dosa. Cuma pertanyaannya, dosa seperti apa yang dihapus oleh Ramadan? Karena Ramadan dosa itu ada dua. Ada sogoir, dosa-dosa kecil, ada kabair, dosa-dosa besar. Nah, yang dimaksud dengan dihapusnya dosa itu adalah as-sogoir, dosa-dosa apa? Kecil. Makanya Nabi mengatakan bahwa dosa-dosa itu dihapus oleh Ramadan idza ujtuniba al-kabair, apabila dosa besar dijauhi. Nah, gitu Pak ya. Jadi orang yang masih melakukan dosa besar, kemudian dosa besarnya terbawa masuk di bulan Ramadan, maka otomatis Ramadannya tidak berfungsi menghapus apa? Dosanya. Lalu bagaimana? Harus tobat. Makanya di bulan Sya'ban ini kesempatan bagi kita memperbanyak apa? Istighfar, tobat ke Allah sebelum Ramadan datang. Bisi ieu mah aya kabair nu kabawa asukan Ramadan gitu. Terutama kesyirikan kepada Allah. Gitunya nu percaya keneh kadukun, prak tobat heula ti ayeuna. Tong datang wae kadukun, hayang beunghar kadukun, tatanya kadukun, dukun ge teu beunghar-beunghar nepi ka ayeuna. Mun nya teh meureun pangheulana, dukun teh pangbeungharna nya Pak. Nya moal jadi dukun deui meureun nya geus beunghar ieu. Makanya kata Nabi, andai kata aku mengetahui yang gaib, dalam Quran kan gitu, maka pastilah aku akan memperbanyak kebaikan dan terhindar dari keburukan gitu. Yang pernah berdusta, ngabohong, sok gerang ngaku ayeuna mah. Komo ka istri manya, sabasa ngawadul ka istri. Teh kedah tobat, Pak. Apa saja Pak dosa besar teh banyak. Apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil, Pak? Dosa besar itu diancam hukumannya secara jelas, baik di dunia maupun di akhirat. Mencuri dipotong, berzina dicambuk atau dirajam, membunuh dikisos, atau diancam oleh siksaan akhirat. Itu dosa besar. Kalau dosa kecil adalah sesuatu yang oleh syariat dianggap dosa, tapi balasannya tidak dijelaskan. Siga aya nu geulis ku apa teh dipelong, dosa teu Pak? Dosa, tapi tidak dijelaskan hukumannya apa. Itu dosa kecil. Tapi ulah
Mun kitu mah atuh. Ulah. Kenapa? Karena dosa kecil itu bisa menjadi apa? Besar kalau ditumpuk, tidak diistighfari, bahkan dianggap remeh. Itu jadi dosa besar itu. Makanya para ulama mengatakan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil ma'al isrol. Apa? La sogo iro ma'al istighfar, katanya gitu ya. Tidak ada dosa kecil kalau diistighfari gitu. Elak kabair ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau diistighfari. Wala sogoir ma'al istimror, dan tidak ada dosa kecil kalau terus dilakukan. Artinya dia bisa menjadi besar. Nah, makanya Bapak banyak tobat, istighfar. Kalau Bapak pernah melakukan kezoliman kepada seseorang, segera minta maaf sebelum datang Ramadan itu. Apabila pernah mengambil harta seseorang, kembalikan. Jadi lamun aya nu minta maaf sebelum Ramadan teh tong langsung dibidahkeun. Karena bisa saja dia pernah punya apa? Salah gitu. Yang tidak boleh itu kalau menganggap bahwa sebelum Ramadan mesti bermaaf-maafan. Nah, itu yang tidak ada hujahnya. Tapi kalau memang Bapak pernah melakukan kesalahan kepada istri gitu ya, melakukan kesalahan kepada anak, minta maaf. Karena dosa itu kalau berkaitan dengan manusia harus minta apa? Dihalalkan. Kan itu salah satu tobatnya. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak manusia gitu. Nah, jadi yang dihapus oleh dosa-dosa oleh Ramadan itu adalah dosa-dosa apa? Kecil. Gitu ya. Adapun dosa-dosa besar maka harus ditaubati secara khusus. Apa saja syarat-syaratnya, Pak? Taubat dari dosa itu? Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulang kembali. Kalau berkaitan dengan manusia, maka minta maaf dan minta dihalalkan. Kalau ada satu kezoliman yang pernah kita ambil, hak yang kita ambil, maka mesti dikembalikan. Itu ya. Hadis yang ketiga dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat apa? Wal haji, haji dulu. Yang kelima, saumi Ramadan. Dalam riwayat yang lain, saum Ramadan dulu, kemudian haji bagi mereka yang mampu. Nah, ini dalil. Hadis ini merupakan dalil bahwa puasa di bulan Ramadan itu wajib. Kenapa? Karena dia bagian dari rukun agama ini. Maka seluruh kaum muslimin, terutama ulamanya, telah berijma bahwa orang yang menyaksikan bulan Ramadan maka dia wajib puasa. Siapa saja yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Karena dia bagian dari rukun. Ya, bagian dari apa? Dari rukun. Nah, kalimat syahadat alla ilaha illallah yang diletakkan pada poin pertama ini, Pak, ini menjadi pondasi untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ini hilang, sudah yang lainnya pun tidak bermanfaat. Makanya dalam hadis yang lain nanti dikatakan man shoma Ramadan imanan, gitu ya. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, apa pondasinya? Iman. Gitu. Tidak boleh yang lain, Pak. Tidak boleh yang lain. Nah, kemudian yang kedua, ini menjadi dalil bahwa ibadah apapun termasuk Ramadan mesti ikhlas. Terambil dari kalimat la ilaha illallah.
Itu kan kalimatul ikhlas, mengikhlaskan semuanya hanya kepada Allah. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi dari kalimat wa anna Muhammad Rasulullah. Maka ini menjadi syarat bagi seluruh ibadah, sholatnya, zakatnya, hajinya, dan Ramadannya. Kalau tidak seperti itu, jangan harap Ramadan kita diterima oleh Allah, capek gawe teka pakai. Nah, untuk mengikuti Nabi itu gimana caranya? Kira-kira Nabinya kan sudah tidak ada, Pak. Cing, kumaha carana? Dengan ilmu. Bagaimana mengetahuinya? Membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebanyakan kaum muslimin senang membaca Al-Quran, tapi hampir tidak pernah membaca sunnah-sunnah Nabi. Cing, Bapak di bumi aya kitab naon tentang hadis-hadis Nabi? Ngabaso wae atuh dayung. Engke mah ngumpulkeun artos, nyasakeun artos peser kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim di aos. Nah, dengan seperti itulah kita akan tahu bagaimana caranya mengikuti Nabi di dalam apa? Ibadah. Dalam untuk itu mah moal apal. Nah, mutaba'ah itu syarat diterimanya amal, Pak. Bapak ayeuna ikhlas ibadah, tidak mengikuti sunnah Nabi, teka pake. Kitu oge sebaliknya, Bapak mengikuti sunnah Nabi tapi ikhlas teka pake oge. Gitu. Makanya dua, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Gitu. Ketika kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, otomatis tata cara kehidupan kita termasuk ibadah kita itu harus diatur oleh siapa? Oleh Nabi. Ulah ngaran. Ada abdi mah kreatif atuh Pak Ustadz cenah. Ya, abdi mah salat oge beda tinu sanes. Batur mah ruku kapayun, abdi mah kapengker cenah kitu, Pak. Eta mah lain ge ruku atuh, Pak. Dicengklak nu kitu mah. Breuh gitu. Nah, jadi dalam ibadah itu nggak boleh kreatif, Pak. Karena kaidahnya la jadida fiddin, tidak ada yang baru dalam agama. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak coba pelajari ilmu tentang Ramadan itu, terutama ilmu fikih, adab-adabnya dipelajari sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Sebelum ini sudah ada pembahasan tentang Ramadan belum? Belum, baru ini pertama ya. Nanti kalau kajian berikutnya usahakan bahas lagi fikih Ramadannya. Karena seringkali setiap tahun yang ditanyakan itu permasalahannya itu juga. Kadang-kadang saya nejer hati menit ngarti-ngarti gitu. Padahal tiap tahun terulang ibadah itu kan. Tapi kemudian lupa mungkin orang ya gitu. Tapi saya harap ada usaha lah kita mempelajari fikih Ramadan. Supaya tahun sekarang mah lebih baik daripada tahun kemarin. Spesial lah ayeuna mah bisi Ramadan terakhir ya teh Pak. Ya, kalau kita ditakdirkan nanti hidup di bulan Ramadan ini, belum tentu tahun berikutnya, Pak. Maka Ramadan terakhir ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan caranya dengan cara mengilmui Ramadan itu. Jangan sampai datang bulan Ramadan kemudian kita anggap seperti bulan-bulan yang lainnya. Gak boleh seperti itu. Ini mah spesial gitu ya. Kan nasi goreng ya hayangna nu spesial wae Bapak teh. Nah, ieu mah bulan Ramadan itu aduh spesial pisan, Pak. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulih." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqama sholah, dan dia menegakkan sholat, wa shoma Ramadan, dan dia berpuasa Ramadan, haqqan 'alallah, maka sudah menjadi hak atas Allah an yudkhilahul jannah, untuk memasukkannya ke dalam surga. Jahada fi sabilillah, dia berjihad di jalan Allah, au jalasa fi ardihi, atau dia duduk di kampungnya, allati wulida fiha, yang mana dia lahir di sana. Nah, jadi man amana billah wa bi rasulih itu adalah
asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, menegakkan sholat, puasa Ramadan, pasti masuk surga itu. Cuma sholatnya tong ditinggalkeun. Lantaran aya nu puasa tapi teu sholat. Eta teh siga awak eueuh huluan. Gitu. Hirup moal, Pak? Moal. Pak, sholat itu seperti wadah yang mewadahi semua amal kebaikan yang lainnya. Lamun sholatna teu aya, maka amal-amal yang lain itu rek diwadahan ku naon. Gitu. Oleh sebab itu banyak ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Seperti siapa? Imam Ahmad berkata seperti itu. Ya, kafir orang yang meninggalkan sholat itu. Mata jangan sampai hari puasa rajin sholat tara. Atau Ustadz peperihun teu sholat cenah. Puasa-puasa tuh eueuh peperihun dinu kieu mah Pak. Maka jeung peperihun teu sholat atau puasa sholat kudu puasa ge kedah. Itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Makanya tuh barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat dan melaksanakan saum Ramadan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Apakah dia berjihad di jalan Allah atau dia duduk-duduk saja di kampungnya, gitu ya. Tapi Bapak emutnya hadis yang mengatakan kita pulang dari jihad kecil menuju jihad akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu, hadisnya palsu. Konon katanya Nabi kan berperang di Badar ya, itu kan di bulan Ramadan. Kemudian Nabi pulang dengan para sahabat ke Madinah. Kemudian Nabi berkata seperti itu. Itu hadisnya palsu. Pak, orang kalau belum mengalahkan hawa nafsu, mual jihad. Orang yang berjihad di medan perang itu adalah orang-orang yang sudah bisa menundukkan hawa nafsunya. Dalamun masih keneh ngagedur hawa nafsu mah moal indit jihad. Cek hawa nafsu teh tong jihad bisi maot kan gitunya. Bisi maot. Mangkani ngorak keneh istri geulis bari jeung opat kan gitu lah. Aduh. Anak-anak masih lucu-lucunya, hartamu masih banyak, tong jihad geus we cicing di imah. Atuh Pak, maruk teh kumaha jihad teh Pak? Jihad fisabilillah itu dengan harta dan jiwa, tapi dibelinya dengan surga oleh Allah. Gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah menundukkan apa? Hawa nafsunya. Makanya para ulama mengatakan hadis eta teh palsu. Ngan masih keneh depikeun ka ayeuna sok disebut khawatir melemahkan semangat jihad kita. Guslah tong ngomong ke jihad geus we ieu puasa. Jihad itu zirwatus sanamil Islam. Dia puncak keislaman itu jihad. Kata Nabi. Nah atuh urang teu berjihad ayeuna da teu aya jihadna oge gitu. Tapi tetap harus berharap kita bisa wafat di medan apa? Jihad. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak terlintas dalam hatinya untuk mati di dalam peperangan, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang berharap syahid dari dalam hatinya yang paling dalam, jujur dengan hatinya, maka Allah akan karuniakan kesyahidan kepadanya walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Gitu. Kedah aya eta teh Pak. Ulah hare-hare wae. Seringkali kita mah nggak pernah terpikir ke sana ya. Padahal itu teh di antara puncak keislaman itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nubasyirun nas?" Apakah boleh kami sampaikan sabdamu ini sebagai kabar gembira untuk manusia? Maka Nabi mengatakan inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surga itu 100 tingkat. Gitu. A'addahallahu lil mujahidina fisabilillah. Telah Allah sediakan untuk para mujahid di jalan Allah.
Pak anu maut di jalan Allah berjihad mah jasadna dikuburna taneuh, ruhna mah tos di sorga. Terbang di dalam paruh-paruh burung berwarna apa? Hijau ke sana kemari, kata Nabi. Kemudian Allah bertanya kepada ruh para mujahid itu, mintalah kepadaku, kata Allah. Gitu ya. Kemudian para mujahid itu mengatakan, ya Allah, minta apa lagi? Semuanya sudah kami dapatkan. Tapi Allah terus minta kepadaku sampai 3 kali. Maka para mujahid itu mengatakan, kalau kami harus meminta, ya Allah, hidupkan kami kembali agar kami bisa merasakan syahid yang kedua. Saking nikmatnya. Sampai Nabi mengatakan, aku berharap terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh kembali, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh kembali. Itu keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urang mah sieun sih kan nantinya. Nya apa sieun urang mah Pak? Kunaon sieun? Cinta teuing kana dunia. Matak nu kitu teh disebut panyawat wahan teh ya. Hubbudunya wa karahiyatul maut. Inilah yang menyebabkan kenapa kaum muslimin kalah dalam perang salib yang pertama. Karena terlalu cinta apa? Dunia. Sampai kemudian Imam Ghazali Uzlah dengan 50 muridnya dan beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Karena beliau melihat kekalahan kaum muslimin itu dari faktor diri mereka apa? Sendiri. Yang sudah mulai meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Maka beliau menulis kitab itu. Nah, di antara yang uzlah bersama Imam Ghazali itu adalah Al-Imam Abdul Qadir Jailani. Itu muridnya Imam Ghazali. Abdul Qadir Jailani itu. Nah, jadi di surga itu ada berapa derajat, Pak? 100 derajat yang Allah sediakan bagi para mujahidin fisabilillah. Ma baina darajatain, di antara derajat kedua derajat tersebut kama baina sama'i wal ardi, seperti jaraknya seperti langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta kepada Allah, fas'alul firdaus, minta surga firdaus. Ulah ngadoa teh, Allah abdi mah di terasna we, ulah make jeung di terasna. Firdaus sakalian pengkagok nyungkeun ka Allah mah. Maka jeung minta di teras surga segala. Tapi mun Bapak dipasihan nu panghandapna kumaha Pak? Kersa teu Pak? Surga panghandapna. Abdi mah kersa Pak? Tibatan 3 brus ka neraka mah. Maka jeung alim abdi mah alim. Alim emang hayang ka mana? Ngan pami urang surga panghandapna kira-kira tepang sareng Kanjeng Nabi moal gitu. Da Kanjeng Nabi mah surgana oge di mana? Firdaus pangluhurna. Jadi lamun Bapak panghandapna abi pangluhurna teh Bapak teh kitu, tad ka mana wae kan gitu. Tanggah Bapak teh. Abdi mah hoyong sareng Kanjeng Nabi, sareng para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa minta surga Firdaus? Fa innahu ausatul jannah. Karena surga Firdaus itu surga paling tengah. Wa a'lal jannah, dan paling tinggi. Arahu fauqahu arsyur rahman, dan aku melihat atap dari surga itu adalah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari Firdauslah mengalir sungai-sungai ke surga yang lainnya. Jadi sumber nanti di Firdaus Pak, mengalir, dan mengalir juga kepada telaga Nabi Al-Kautsar yang ada di padang apa? Mahsyar. Itu sumbernya dari surga Firdaus. Ya, sungai na oge Pak aya nu tinu susu. Ciherangna ge teh siga kieu Pak. Ngan cin teh mah asa teu aya di surga mah. Aya teh dina Al-Qur'an cin teh. Teu aya nya. Aya oge naon cai herang, cai susu, cai madu, khomer. Gitu nya. Asa teu aya cikopi mah nya. Padahal abi teh. Tapi pami hoyong cikopi aya sigana Pak. Aya. Eta aya nu nanya ka abdi, eta nu nyarios eta cenah teh ngarokok di surga teh cenah. Rokok mah halal di surga. Ai nyeunetna ka mana cek abdi teh? Turun heula ka neraka da kumaha? Nya kan atuh kan seuneu mah nya ieu. Tapi cek si tukang eta supir bus orang Sudan di Mekah, aya cenah di surga mah pokokna apa yang kalian inginkan pasti apa?
tersedia gitu heunya cek abdi ge. Nepikeun ka aya nu nanya, tad ari di surga main futsal teu? Nah, kejeng mikiran futsal. Asup surga mikiran futsal geura. Kapan di surga teh orang teh 72 bidadarina oge. Maka jeung mikiran futsal keriweuh ku bidadari urang teh. Itu 72 eta teh Pak. Matak Bapak lamun hoyong seueur istri kayak di surga. Tong di dieu mah kitunya sagelis-gelisna oge Pak. Kewe di surga, ini rahasia ieu mah antara kita saja. Data aya ibu-ibu mah nya. Ibu-ibu mah teu aya alhamdulillah. Kan weh ibu-ibu mah. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Ada seorang Arab gunung, Pak, datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal. Idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kalau aku amalkan, aku pasti masuk surga." Maka Nabi bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Nabi selalu mengawali dari ketauhidan dulu, Pak. Ya, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Lantaran syirik itu menjadi penghalang orang masuk surga. Kenapa? Karena dia menghancurkan semua kebaikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau syirik, kata Allah, hilang semua amalmu, batal semuanya. Makanya kenapa para nabi pertama kali diutus itu mereka mengajarkan apa? Tauhid. Da ieu pondasina. Sok aya nu mengatakan, "Ustad, loba cenah ieu teh jalmi-jalmi non muslim tapi mereka begitu baik, melakukan kebaikan." Gitu ya, membantu sesama, peduli kepada bencana. Masa orang-orang sebaik itu tidak masuk surga? Emang masuk surga itu hanya dengan melakukan hal-hal seperti itu? Kan innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi bukan hanya yang amilu sholihat, bukan hanya melakukan apa? Amal soleh, tapi yang pertama beriman dulu. Karena iman ini menjadi pondasi untuk kebaikan selanjutnya. Sekaligus motivasi terbesar bagi seseorang untuk melakukan apa? Kebaikan. Itu iman motivasinya itu. Oleh sebab itu, pengakuan itu lebih penting daripada perbuatan. Bapak punya anak tidak? Anak bapak teh nyamperkeun ka bapak. Pak, sebenarnya abdi teh ragu ari bapak teh bapak abdi lain gitu. Asa cangcaya abdi teh. Nah aku mah gitu beda, bapak jeung abdi kasep, bapak mah goreng kan gitu. Cangcaya, terpercaya. Tapi walau seperti itu Pak, aku akan berbuat baik kepada bapak, menolong bapak, memberi bapak uang. Cing bapak, nyeri hati tadi gitu ke. Tadi aku, bapak. Walaupun anak bapak berbuat baik, tapi ketika tidak diakui sebagai ayah, nyeri hati. Jadi pengakuan itu lebih apa? Lebih penting. Gitu ya, lebih penting. Nah, oleh sebab itu, yang pertama, engkau menyembah Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun. Kemudian, wa tuqimus shalah, salat al-maktubah yang 5 waktu. Kemudian, wa tu'addiz zakah al-mafruḍah, menunaikan apa? Zakat, wa tasum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini hampir sama pembahasannya dengan rukun Islam yang tadi, gitu. Kemudian orang itu berkata, dan demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, la azidu ala hada, aku tidak akan menambah ibadah di atas ibadah ini. Jadi dia hanya mencukupkan diri dengan tauhid, tidak menyekutukan Allah, salat wajib, nunaikeun zakat, kalau memang ada yang harus dizakati, dan berpuasa di bulan Ramadan, cekap lebet surga. Walaupun bapak tidak mengamalkan amalan yang lainnya, gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah, kata Nabi, siapa yang ingin melihat seorang laki-laki dari penghuni surga, falyanzur ila hadza, maka lihatlah orang ini.
dijamin lebat surga Pak, hanya dengan melaksanakan ibadah wajib. Ngan duka surgana tingkatana anu mana gitu ya. Jadi hanya dengan mengamalkan ibadah wajib Bapak lebat surga insya Allah. Bahkan Nabi memastikan, kalian ingin lihat nggak ahli surga? Nih orangnya. Jalmi kalau sudah dikatakan seperti itu oleh Nabi pasti masuk surga Pak. Nggak mungkin nggak. Bilal, kabarkan kepadaku tentang satu amalan sampai di dalam Islam, sampai aku mendengar suara sendalmu di surga di hadapanku. Ari Bilal na asup surga tuh Pak. Nya asupannya sendalna hungkul. Ari sendalna di surga, Bilalna di sana semal mungkin. Tong boroning Bilalna sendalna wae di mana? Di surga gitu. Nah, orang-orang yang dihukumi oleh Nabi dengan surga itu pasti masuk apa? Surga. Dan itu bisa kita dapatkan hanya dengan mengamalkan kewajiban plus jangan syirik kepada apa? Allah. Cuma tidak tahu nanti surganya yang mana gitu. Karena tentu orang yang melaksanakan ibadah sunnah pasti ada kelebihannya. Karena ibadah-ibadah sunnah itu fungsinya menambal ibadah-ibadah yang wajibnya gitu. Jadi kalau ada kekurangan ditambal nanti ku ibadah sunnah eta teh Pak. Nah, Bapak lihat bagaimana semangat seorang sahabat untuk masuk surga sampai bertanya kepada Nabi, apa saja kunci-kunci pi surga ente? Diamalkan teu Pak kira-kira Pak? Diamalkan teu ku sahabat tadi? Diamalkan. Makanya Nabi bersaksi bahwa dia di antara penghuni surga. Nah, orang mah pi surga ente sok hare-hare Pak. Hoream sigana teh, padahal banyak kesempatan kita teh. Ngaji teh pi surgaeun ieu teh Pak. Tapi horeamna kacida. Leres teh Pak? Oh, hoream atuh ngaji mah Pak. Karek gegek geus aduh gitu nya. Lenggut gitu. Makanya orang yang mengaji itu sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya kata Nabi. Ini bagian dari jihad bukan Pak? Jihad. Ngaji poe Ahad. Nanti ngaji poe Ahad ya Pak. Tapi memang jihad, mengaji itu jihad. Bahkan ketika tersebar kebodohan, jihad yang paling utama itu apa? Mengajarkan ilmu. Ya. Nah, berat Pak di surga itu mah. Berat komo lamun hujan mah Pak. Ah, geus soream lah. Hujan mah. Terus bae si ustadna cenah datang urang mah ulah. Gitu. Oh disangkana teh ustad mah sakti gitu teu kahujanan. Sarua we jibrek saya oge Pak. Kadang-kadang pengajian iya Pak. Nu resep memotoran teh. Hujan. Saya datang areueuh maranehna mah. Heuh ari ustad dititah jadi tukang motor gerak rider. Ari riderna jara di streamer gitu narongtonnya streaming. Kan teu sopan gitu teh Pak. Hayang amak-amakan sebenarnya mangan era gitu. Ngus hujanan gitunya jiji bergan datang arareueuh. Gitu. Alasanna teh Ustaz punten hujan sarua urang ge kahujanan. Itu matak Bapak lamun aya ustad semangat teh kudu leuwih semangat bapana teh ngarasi ustad teh leuwih semangat deui gitu ngajina. Nya atuh ayeuna bayangkeun Bapak datang ke kajian nu datangna ngan sorangan gitu. Geus ngopi gitu kan ya. Tapi ulama-ulama Saudi mah Pak di Masjid Nabawi teh kan nya nya aya kursi-kursi untuk duduk ulama itu. Itu kadang-kadang ulama-ulama besar itu Pak muridnya 3 orang gitu. Ah geureuh ya Pak. Naos gitu. Kadang-kadang abdi hoyong calikna kursi eta mah. Ansieun ditalapung ku askar gitu. Eta mah kan kangge ulamanya. Nah, yang berikutnya hadis yang ke-6 Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Berarti hadis apa ini Pak? Hadis qudsi. Jadi oleh Nabi disandarkan kepada Allah. Nabi bersabda Allah berfirman kullu amal ibni adam lahu. Semua amalan manusia itu untuknya illa siyam kecuali puasa. Fa innahu li puasa itu untukku wa ana adzibihi aku yang akan langsung membalasnya. Nah hati asa gitu Pak.
Kenapa ibadah yang lain untuk dirinya kecuali puasa? Puasa itu untukku dan aku yang akan membayarnya langsung. Pak, karena tidak ada satu ibadah yang rahasia antara diri kita dengan Allah kecuali apa? Saum. Moal aya nu sanes mah. Sok, ibadah apa yang rahasia antara kita dengan Allah? Salat katingali. Ya, Bapak bieu salat asar kan silih ningali orang teh. Mayar zakat katempo ku batur. Naik haji komo deui ayeuna mah aya HP. Keur tawaf wae selfie. Semua kelihatan kecuali puasa, gak ada yang tahu. Bapak lihat orang gitu ya di jalanan sahanu puasa sahanu henteu teu katingali, Pak. Wah, ieu main bola euy. Main futsal cenah ieu bulan Ramadan teu puasa cantang tuh, Pak. Aya jalmi papa leuleus gitu sempoyongan. Aya angin gudubrag labuh gitu bakat tengku gitu. Wah, puasa cenah. Cantang tuh, Pak. Hari Nabi perang Badar di bulan naon? Ramadan. Nabi itu berperang di bulan Ramadan. Usia 55 tahun, Pak. Coba orang mah 55 teh pensiun, Nabi mah perang. Pak. Jadi gak ada yang tahu kita puasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah yang langsung membayarnya nanti. Kalau ibadah terlihat mah kadang-kadang ria, Pak, orang teh hayang kapuji. Nya, puasa mah moal hayang kapuji, kumaha hayang kapuji ada teka tingali puasa mah. Kecuali kalau dia sudah ngungkit-ngungkit. Gitu ya, siga artis kan kadang-kadangnya artis mah kan puasa wae diwawancara nya. Da urang mah puasa tara diwawancara. Abis salila ieu puasa eueuh nu datang ngawawancara. Tapi artis mah diwawancara, Pak. Bangga gitu kan puasa teh. Urang mana biasa we nya Pak nya, da biasana oge puasa. Teu sugan hayang kapuji gitu. Nah, makanya karena tidak ada yang tahu, maka Allah yang langsung apa? Membayarnya. Karena dia enggak, potensi riaknya sangat sedikit sekali. Gitu. Riaknya sangat sedikit sekali. Beda jeung nu salat. Ya, nu salat mah kadang-kadang Pak, lamun keur eueuh sasaha gancang. Aya jelema ngadadak lila salat nanti. Sujud ge nepikeun kalila, Pak. Kadang-kadang hidung pisan sih nanti, Pak. Lamun ngobrol teh singkatkeun aya na saeutik gitu kan. Ade Bapak nu tarangna hidung tong so disingkat-singkatnya gitu. Itu apa cara setan untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia. Kumaha we carana, Pak? Da setan mah pinter, leuwih pinter ti urang. Apal kelemahan kita itu apa? Setan itu tahu kelemahan kita apa. Atuh, Pak, sabaraha puluh tahun nuturkeun urang. Bapak enak isu sabaraha, Pak? Pak sabaraha isu enak? 48. Berarti 48 tahun setan teh nuturkeun Bapak. Apal Bapak teh naon wae kelemahanana. Gitunya, si Bapak mah ya beukina kanu geulis. Wae tahu terus Pak nu dieu teh gitu. Abi ka resep kanu geulis mah Pak mah nya resep. Ayo sa resep teh resep atuh. Kanu geulis mah. Gitu ya. Kelemahan laki-laki itu nu geulis, Pak. Lamun kelemahan perempuan loba duit. Nah, gitu. Penting mah dompetna tebal gitu ya. Mata Bapak mun hayang payu sing loba duit gitunya. Nah, kemudian Nabi mengatakan Allah berfirman wasiyamu junnah, puasa itu benteng. Puasa itu benteng. Maksudnya apa? Oleh Nabi dikatakan apabila salah seorang di antara kalian puasa jangan suka rofas. Rofas itu ngomong apa? Jorok. Kapan puasa itu benteng? Orang yang puasanya benar, dia akan menjadi benteng baginya sehingga tidak akan mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Iya mah puasa tapi cawokah wae ngobrol nate. Jorang gitunya. Terus wala yashob, jangan suka teriak-teriak gitu. Maksudnya apa? Meninggikan suara teriak-teriak. Dan apa? Fa in sabahu ahadun, kalau dia dicaci oleh seseorang, au qatalahu, atau diperangi gitu ya, diajak berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa. Gelut jeung aing kan jeung aing nya. Gelut sia jeung aing. Saum gitu.
sok nyoba bagai sok sanajan Bapak Jagger gitunya jago main po keur puasa mah diajak gelut tong di layanan gelut jeung aing saum abi mah ceplak aduh kan gitunya buru gelut kumaha pamun geus cabok itu cabok deh ayo we digebugan beak atuh urang. Jadi kadang-kadang memang kalau geus ngalunjak mah marah itu boleh walaupun kita sedang apa puasa. Hari Nabi ketika perang Badar marah tidak? Nya marah tuh mah nya perang tidak marah Pak. Cing eta sakediknya paling ding. Kan tidak mungkin. Ya, pasti marah ya. Tapi marahnya syar'i. Gitu. Yang tidak boleh itu marah tanpa alasan. Kalau ada yang mau menyakiti ngaroga hala yang melawan saja. Masa karena saum kemudian kita disakiti dan dizolimi sampai mati atau sakit nggak boleh gitu ya. Tapi selama dia tidak menyerang kita secara fisik, maka tidak boleh kita apa ngajak berkelahi. Tapi ulah oke kayak yang geus lebaran gelutna ulah gitu. Jadi puasa teu gelut kayak apa nu karesepna teh gelut ta? Sieureun teh gelut sapoe teh nyeri awak gitu. Waladhi nafsu Muhammadin biyadih dan demi jiwa Muhammad yang ada pada genggaman Allah la khulufu fami soim bau mulut orang yang puasa itu atyab lebih harum daripada apa Pak? Minyak kasturi. Tapi tuluikeun hadisna tong nepikeun kadinya bisi salah kaprah kubas hebos kali itu kadieu lebih harum itu indallah di sisi Allah gitu ya. Dalam riwayat yang lain yaumal qiyamah pada hari kiamat bisi ieu mah bapa sabulan teu ngosok gigi pajar cenah leuwih harum ti badannya kasturi. Ayo salat berjamaah batur teh geus teu kuat hayang geura beres salat teh gitu da bapa tara ngosok gigi teh ya gitu. Gosok gigi boleh ngapa di bulan Ramadan? Boleh. Nabi itu bersiwak kapan saja sampai ketika Ramadan Nabi tetap bersiwak gitu. Anu teu meunang teh sikat gigina diteleg tah eta teu meunang batal. Mun bapana leug sikat gigi batal gitu. Geus ngosok teh teleg batal eta. Itu diteleg mah teu naon. Gitu. Lisoim farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang pertama ida aftoro fariha, lamun kerbuka atau aduh Pak maghrib teh menjadi saat-saat yang sangat dinantikan. Nepikeun ka TPRI ge di teangan Pak, pindahkeun ka TPRI cenah cukrak padahal tara ditonton biasana ge TPRI teh da Ramadan mah ngadadak di teangan TPRI teh lantaran adana sok leuwih awal. Lamun na radio RRI nya banyak RRI di teangan ngaragancang tuh Pak bangga Pak nepikeun ka dicipta-cipta sagalana oge sagala kabita tuh Pak keur puasa mah nu tara aya ge jadi aya sok Bapak pengeluaran lebih banyak puasa atau di luar puasa aneh orang mah harusnya saum itu mendidik kita kesederhanaan harusnya lebih hemat puasa mah gitu Pak tapi ngadon leuwih boros urang teh sampai volume sampah di bulan Ramadan itu lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Atau dan eueuh ge di aya-aya Pak. Cing Bapak sok aya bala-bala tara magrib ayeuna. Tara ngadadak aya Ramadan mah. Bala-bala, seblak, cilok, sagala dibeli. Kolak pajar cenah korma teh sunah Nabi. Tapi lamun geus buka nu dihantem teh bala-bala heula Pak. Asa dai makan sunnah, bala-bala mah wajib, cenah kitu ngomongna teh. Nepikeun ka kamarkaan, alasan Ustaz sudah dihidangkan makanan, salat maghrib jamaah kalewat Pak. Alasanna geus dihidangkeun, cek Nabi ge geus dihidangkeun mah cenah kitu. Kapan Nabi ge puasa jeung berbuka? Nabi berbuka teu. Salat maghrib berjamaah teu? Jamaah. Lantaran Nabi mah lamun buka teh korma heula. Teras cai herang, teras salat. Ari urang mah karek adan ge geus sagala dihabek. Cilok beak, seblak beak, urang makan kolak. Salat maghrib teh sujud olab berapa? Aya nu kitu. Nepikeun ka olab eta keur sujud. Bakating ku wareg, Pak.
ngaku saha abdi baheula keur leutik kok alab gitu. Enak Mataram nya geus jadi ustad olab keneh wae. Nah jadi wah bahagia pokoknya orang yang berbuka itu. Sampai iklan sirup ke nepikeun can Ramadan geus aya nya Pak ayeuna nya. Lamun sarung biasana wadimor jeung gajah duduk eta teh Pak. Karena para kapitalis itu tahu orang Islam itu kalau datang Ramadan semangat makannya bertambah. Terus pakaiannya pun membeli pakaiannya semangat untuk lebaran. Matak iklanna oge wah coba lamun teu kitu mah da siga moal aya iklan sirup Pak. Ya lamun orang puasana teu kitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan dia berbahagia? Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia dengan puasanya. Atau 4:30 Pak. Hiji deui. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan. Karena dorongan apa? Keimanan. Bukan dorongan-dorongan yang lain. Artinya keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi. Hatta diet itu nggak boleh. Diet ya. Sok aya ibu-ibu geuning puasa tapi niatna diet. Capek gawe teu kapake Pak. Kenapa? Karena banyak juga yang puasa teu kempes-kempes Pak. Ngadon beuki ngabadagan. Gitu. Jadi urusan diet mah itu mah urusan belakangan. Yang penting ikhlas karena Allah dulu, diet nama bakal kebagian gitu. Ya. Jadi imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah. Jadi motivasi puasa itu dua. Yang pertama iman, yang kedua mengharap pahala. Jadi boleh beribadah mengharap pahala Pak? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Ini Nabi mengatakan ihtisaban kok. Gufirolahu, maka diampuni ma taqaddama min danbi, dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan syarat tadi menjauhi dosa-dosa besar, gitu ya, menjauhi dosa-dosa besar. Nah, sampai di situ saja dulu Pak. Hadis ke-7, gitu ya. Dan nanti itu selain itu atau satu lagi saja ini, karena setelah itu masuk bab selanjutnya, bab qiyam, melaksanakan apa? Sholat, tapi tidak akan kita bahas. Ini saja yang hadis ke-8 dari Sahal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada satu pintu namanya Royan. Masuk ke dalam pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun masuk selain mereka, gitu ya. Jadi kalau Bapak mau masuk surga dari pintu Royan harus rajin puasa. Kemudian dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang saum? Maka mereka pun berdiri, dan tidak ada yang masuk ke dalam pintu itu selain mereka. Apabila mereka sudah masuk, ditutuplah pintu tersebut dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk setelahnya. Pintu surga itu 8 Pak, dan setiap pintu punya namanya. Ada bab sholat, ada bab sodako, ada bab jihad, gitu ya, pintu jihad. Nah kira-kira kita sudah punya planning mau masuk ke surga itu dari pintu yang mana Pak? Cing kinten-kinten Bapak badai lebet ke surga teh ti panto nu mana? Sudah punya rencana tidak? Kita itu suka lupa untuk merencanakan masuk dari pintu surga yang mana. Lantaran rencana kita seringkali bersifat duniawi saja. Ari dunia direncanakan, ari asup ke surga tidak punya perencanaan. Makanya dari sekarang, abdi mah Ustad gaduh artos seueur ya, bade lebet ti panto sodako, sok sing seueur sodako. Nah, abdi mah teu gaduh Ustaz, bade saum memang angke lebet tina panto Royan. Aya nu resepna teh salat, aya nu resepna teh maca Al-Qur'an. Jadi kita itu harus punya satu amalan yang paling menonjol di antara amalan-amalan yang lainnya. Maka dari pintu amalan itulah kita akan masuk ke dalam surga nanti. Abu Bakar kemudian berharap, ya Rasulullah, apakah ada yang masuk dari pintu yang mana saja? Kata Nabi, mudah-mudahan engkau diantaranya, kata Nabi. Jadi Abu Bakar mah tiasa lebet di mana wae, gitu. Bapak tiasa lebet di mana wae? Tiasa.
Apa? Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan apa? Wudunya. Kemudian dia berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang dia inginkan. Matak tong hilap membaca doa setelah apa? Wudu. Itu menjadi salah satu sebab masuk ke dalam pintu surga yang kita inginkan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya kita lihat apakah nanti ada kajian lagi atau tidak. Gitu. Rencana saya itu akhir Maret ini umroh, tapi ternyata ditunda sampai bulan Syawal nanti insyaallah gitu ya. Akhir Ramadan aya pangaosan Pak? Ada tetap gitu ya. Tapi ada pertanyaan dulu tidak sebelum ditutup? Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya teh bade naros bade arwih teh. Hayang arwih sih nama ieu mah Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya dan menjadi amal soleh bagi kita. Dan saya harap apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi bekal lah sedikit banyak untuk ibadah di bulan Ramadan yang akan menjelang. Persiapkan ruhani dari sekarang Pak. Nabi itu memperbanyak saum. Besok hari Senin kita saum Senin gitu ya. Nah, perbanyak baca Quran karena para ulama menyebut bulan Sya'ban itu Syahrul Qura, bulannya para pembaca Al-Quran, sebagai muqaddimah sebelum masuk Syahrul Ramadan. Karena Syahrul Ramadan itu Syahrul Quran. Kalau ini Syahrul Qura. Syahrul Qura itu para pembaca. Nah, Syahrul Qurannya kapan? Bulan Ramadan. Tapi para ulama memperbanyak bacaan Quran dari sekarang untuk mempersiapkan diri di bulan apa? Ramadan nanti. Kemudian sholat tahajudnya usahakan setiap malam sebagai latihan untuk nanti sholat taraweh itu Pak, itu sholat tahajud sama. Itu hanya memang dilakukan seringkali di awal waktu dan dengan berjamaah. Bapak boleh sholat di sepertiga malam boleh tidak berjamaah boleh, karena nggak wajib hukumnya. Gitu. Tapi orang yang berjamaah tentu mendapatkan keutamaan gitu ya. Cuma keutamaan berjamaah, tapi yang diakhirkan sepertiga malam mendapatkan keutamaan sepertiga malamnya gitu ya, sepertiga malamnya. Karena kata Nabi, yang sholat sepertiga malam itu lebih baik daripada yang sholat sekarang, kata Nabi gitu ya, di awal waktu. Perbanyak sedekah Pak ya, untuk menghilangkan kebakhilan dari diri kita. Terus persiapkan ilmunya, terutama ilmu fikihnya. Terus adab-adab puasanya, jangan sampai secara fikih sah tapi kemudian tidak ada pahala. Karena orang yang menggibah itu puasanya sah Pak, secara fikih sah tapi bocor pahalana gitu. Sampai Nabi mengatakan banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan dahaganya saja. Nah, yang terakhir, persiapkan fisik Pak. Makan cukup, istirahat cukup, olahraga cukup. Apalagi mereka yang tidak terbiasa saum, itu di awal-awal itu Pak, aduh ripuh Pak. Makanya ayeuna nama tarapoho Pak. Baheula mah keur alit keneh sok pohonya. Keur puasa teh ujug-ujug minum kayak gitu. Atau mun poho teh Pak, nah kadienakeun asa teh tarapoho gitu puasa. sok berharap gitu ya, kadang-kadang berharap poho gitu. Da rezeki kan cek Nabi rezeki ya teh. Barang siapa yang makan ketika puasa karena lupa, sesungguhnya Allah lah yang memberi dia apa? Makan itu gitu. Tidak membatalkan, tapi tong diarep-arep gitunya. Diarep-arep poho. Tayyib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.